Kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi untuk matematika tingkat SMK. Langsung saja. Untuk yang soal pertama, misal jika ada soal seperti ini, ibu membeli 2 buah karpet berbentuk persegi. Panjang sisi karpet pertama adalah 2 kali panjang sisi karpet yang kedua. Ketika diukur, luas karpet kedua adalah 36 meter persegi. Pertanyaannya, berapa panjang sisi karpet pertama, berapa panjang sisi karpet kedua, dan berapa luas karpet pertama. Nah, ini kita bisa menggunakan dengan sifat akar ya. Yang pertama dulu, ibu membeli 2 buah karpet berbentuk persegi. Berarti ada 2 buah karpet bentuknya persegi ya. Bentuknya persegi. Oke, kita gambar dulu. Kemudian ini persegi yang pertama. Panjang sisi karpet pertama adalah 2 kali panjang sisi karpet yang kedua. Berarti karpet yang pertama lebih besar ya perseginya ya. Nah, ini kita ibaratkan ini karpet pertama, yang ini karpet kedua. Kan ada 2 buah karpet. Panjang sisi karpet pertama berarti ini panjangnya ya. Karena persegi akan sama kan panjangnya, sisi sama sisinya. Kecuali persegi panjang, ada panjang ada lebar. Nah, 2 kali panjang sisi karpet yang kedua, berarti 2 kalinya ini lebih besar lagi kan. Ketika diukur luas karpet kedua, berarti luas karpet ini luasnya sama dengan 36 meter persegi. Pertanyaannya, berapa panjang sisi karpet pertama? Nah, berarti kita harus tahu dulu gimana caranya untuk mengetahui panjang yang sebelah sini, sisinya berapa nih, sisinya berapa. Ini juga sama sisinya berapa. Jadi sama ya kalau persegi itu. Kita mulai dari mana? Ya, clue-nya ini nih, di sini. Ingat, luas dari persegi itu, luas persegi sama dengan sisi kali sisi, ya kan? Jadi panjang sisi kali sisi. Nah, luas perseginya udah ketahuan, 36 sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi itu bisa aja dengan sisi kuadrat. Sama aja dengan seperti X dikali X, berarti X kuadrat gitu kan. Basisnya sama, pangkatnya di sini 1 tinggal ditambah. Jadi 1 tambah 1 2, berarti X pangkat 2. Ini pun sama, berarti sisi kali sisi, basisnya sama, sisi S ya. Kemudian pangkatnya kan 1 nih, tinggal ditambah jadi S kuadrat. Nah, seperti ini kan. 36 sama dengan S, berarti kita tahu dong S-nya nanti berapa. Jika pangkat berpindah luas ya, itu akan berubah menjadi akar. Nah, akar 36 yang di sini jadi S. Jadi kalau pangkat 2 pindah ke ruasnya menjadi akar. Sebaliknya kalau misalkan akar pindah ruas ke kanan menjadi pangkat. Seperti ini ya. Berarti S akar 36 berapa? 6. Jadi S-nya. Nah, sisi yang mana nih? Sisi yang ini. Karpet pertama berarti ini 6, ini 6. Bener Pak, 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? Ya kan? 6 kali 6 berapa? 36. Jadi sisinya kita sudah bisa nih menebak panjang sisi karpet kedua. Berarti ini jawabannya 6. Oke, kemudian panjang sisi karpet pertama itu 2 kali panjang sisi karpet kedua. Berarti 2 kalinya kan? 2 kalinya dari sisi kedua. Ya udah, berarti 2 kalinya dari panjang sisi pertama berapa? Berarti ini 6 tambah 1 kali lagi. Berarti berapa? 12. 2 kalinya. Berarti tinggal 6 kali 2 kan? Di sini juga 12. Ya, berarti panjang sisi karpet pertama itu 12. Dapatnya dari mana? Ya ini. Panjang sisi karpet pertama adalah 2 kali. Ya, berarti tinggal karpet kedua dikalikan 2. Jadinya 2 kali ya. 2 kalinya dari sisi karpet pertama. Berapa luas karpet pertama? Berarti luas P atau luas karpet 1 gitu ya. Karpet pertama sisinya berapa? 12. 12 kali 12 sama dengan 144 meter persegi. Oke, sudah jawab ya. Jadi jawabannya 144. Kalau misalnya di sini panjang sisi karpet pertama itu adalah 3 kali, ya berarti tinggal karpet yang kedua dikalikan 3, berarti di sini 18. Gitu aja ya. Kalau misalkan di sini setengahnya, panjang sisi karpet pertama setengah dari panjang sisi karpet kedua, berarti ya setengahnya. Setengah dari 6 berapa? 3. Berarti yang satu itu lebih kecil, 3. Itu dipahami clue-nya saja ya. Oke,
Kita lanjut. Nomor 1 sudah, nomor 2. Hasil dari perkalian pangkat. Nah, kalau ada seperti ini berarti min M ya, min M pangkat 2, kemudian dalam kurung kita hapus dulu min M pangkat min 2, kemudian min 5. Nah, kalau seperti ini kita ambil dari sifat eksponen, yaitu kalau ada A pangkat M dipangkatkan N lagi, maka apa yang terjadi? Ya, pangkatnya dikali, jadinya A pangkat M dikali N, tinggal dikali kan. Berarti ini kita kerjakan yang dikurungkan terlebih dahulu. Ya, anggap aja ini A pangkat M, ini juga A pangkat M. Berarti pangkat yang di luar dikalikan semua ke pangkat yang di dalam. Nah, gini kan, 2 dikali min 5. Nah, ini tetap ditulis karena tidak berubah. Intinya kalau mengerjakan soal matematika tidak berubah, ditulis lagi atau diturunkan lagi ya. Karena tidak berubah kan, tidak diapa-apakan. Nah, yang berubah yang ini, min M, berarti pangkatnya dikali. 2 kali min 5 berarti min 10. Nah, yang ini berarti min M, min 2 kali min 5, min kali min plus 2 kali 5, 10. Nah, selesai ya, tutup kurung. Masih ada nggak? Nggak ada kan, karena sudah dikalikan. Kemudian yang di dalam sekarang, berarti min M, nah ini kan dikali nih ya. Jadi min M pangkat 10, basisnya sudah sama, tulis saja min M. Berarti pangkatnya tinggal diapain kalau dikali? Tinggal ditambah. Min 10 ditambah 10, utang 10 dibayar 10, berarti min M pangkat 0. Nah, min M, ini kan dikali juga kan? Ya, min M ini dikali sama ini kan berarti kan? Berarti ini pangkatnya 1 karena tidak ada pangkatnya, dikali dengan min M pangkat 0. Berarti tinggal diapakan? Basisnya sama. Jadi ini tidak berubah nih basis ini. Basis ini tidak berubah, yang kita mainkan adalah pangkatnya saja. Kalau dikali ditambah, kalau dipangkatin ada pangkatnya lagi tinggal dikali gitu kan. Nah, ini ditambah, 1 tambah 0 berarti 1. Min M pangkat 1 itu sama dengan min M. Jadi jawabannya ini adalah sama dengan min M. Oke, selesai. Lanjut. Untuk nomor 3, hasil dari, nah kalau ada 3, pangkat 2 dipangkatin min 5. Sama, berarti pangkatnya tinggal diapain? Dikalikan kan. 3 pangkat min 5 sama 2, berarti min 10. Nah, ingat, pangkat itu kita harus ubah menjadi positif, tidak ada yang negatif. Kita ambil dari sifat pangkat eksponen seperti ini. Kalau ada A pangkat min M, maka berubah menjadi 1 per A pangkat M. Jadi ini tinggal pindah ke bawah, di atasnya tambahkan 1 per, ya. Pangkatnya jadi positif gitu kan. Nah, ini anggap aja A, ini anggap aja M-nya. Berarti sama dengan per 3 pangkat 10. Di sininya 1. Nah, 3 pangkat 10 berapa? Ya udah 3. 3-nya ada 10. Ingat ya, kalau pangkat itu bukan dikali. Kalau bahasanya 3 pangkat bukan 3 kali 10, tapi 3-nya ada 10 ya. Pangkat ini menandakan kalau 10 berarti di bawahnya ini harus ada 10 gitu. Kalau 3 pangkat dimulai dari pangkat 2 ya, berarti di bawahnya ini harus ada 2 buah gitu. Berarti bawahnya berapa? 3. Nah, harus ada 2 buah tapi dikali. 3 pangkat 3, berarti di bawahnya ini harus ada 3 buah. 3 tapi dikali. 3 pangkat 4, berarti yang di bawahnya ini harus ada 4 gitu. Berarti 3 ya. Bukan 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 sudah jelas jawabannya 6. 3 kali 3 jawabannya 9. Tapi kalau bahasanya 3 pangkat 3 berarti seperti ini. 3 pangkat 2 berarti seperti ini. Bisa membedakan ya. Nah, nanti dia dihitung nih, 3 pangkat 10 berarti 3-nya ada 10 dikali. Nanti jawabannya 1 per sekian ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nomor 4, hasil dari 3 log 9. Nah, saya mulai dari nomor 5 dulu, yang dasar nomor 5 di sini ya. 2 log 16. Ingat, konsep logaritma itu adalah A log B sama dengan C misalkan. Berarti kita nyari C ini kan. Caranya gimana? Gini aja. A yang atas ini, A pangkat berapa sih? Nah, pangkat berapa sih? Yang hasilnya adalah B. A pangkat berapa, yang hasilnya B. Jadi hasil logaritma itu adalah hasil pangkat ya.
Nah 2 nih, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. Kalau masih bingung berarti dimulai tuh kamu coret-coretan 2 pangkat 2 dulu dari 2 pangkat 2. Artinya di bawahnya ada 2 kali kan. Nah sama dengan 4. Oh bukan 2 berarti. 2 pangkat 3 berarti di bawahnya ini harus ada 3 buah. 1, 2, 3. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Oh masih belum, berarti 2 pangkat 4 misalkan. Ini aja 2 pangkat 3 aja 8, langsung aja misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah ini udah ya 8 ini kan. 8 kali 2 berapa? 16. Oh ternyata berapa? 2 pangkat 4. Jadi yang diambil pangkatnya. Di sini jawabannya adalah 4. 2 pangkat 4 itu 16. Gitu ya. Contoh lagi 2 log 4 log 8 misalkan. Berarti tadi yang hasilnya pangkat berapa? Hasilnya 8. Oh pangkatnya pangkat 3. Berarti di sini 3. 2 pangkat 3 hasilnya tengahnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya tengahnya. Itu ya. Jadi 2 log 16 itu hasilnya sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Yang ini 3 log 9 pangkat 2. Kalau ada seperti ini, kita bisa dari sini ya. A log B per M. Berarti M-nya kita pindahkan ke depan. M dikali A log B. Nah, ini M-nya karena sudah pindah ke depan, sisanya adalah ini kan, A log B dikali ya. Berarti M. Nah, ini anggap aja 3 itu sebagai A, 9 itu sebagai B, 2 itu sebagai M. Berarti ini pindah ke depan sini. Jadinya 2. Sisanya ini kan, 3 log 9. Berarti 2, karena tidak berubah, turun. Intinya kalau mengerjakan soal matematika, dia tidak dikali, tidak ditambah, turun ya, tidak diapa-apakan, turun aja. Jadi ditulis ulang. Nah yang berubah adalah ini 3 log 9. Tadi gimana nih, 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9, berarti pangkat 2. Jadi jawabannya 2. 2 kali 2 4. Jadi ini jawabannya adalah 4. Oke, selesai. Kemudian ini 4 log 6 dikali 6 log 11 dikali 11 log 4. Pak, saya mengerjakan masing-masing, coba satu-satu. Berarti ini kira-kira bisa nggak nih hasilnya berapa? 4 log 6. 4 pangkat berapa yang hasilnya 6? Nggak ada. Jadi nggak bisa kan? 6 log 11, 6 pangkat berapa hasilnya 11? Nggak ada juga. Nah kita lihat clue-nya. Di sini adalah bentuknya perkalian. Perkalian ya. Kalau itu sifatnya seperti ini. A log B kali B log C kali C log D. Jadi sama dengan A log D. Nah, ini yang diambil cuma ini doang nih. Jadi yang paling ujung sebelah kiri sama yang paling ujung bawah kanan. Ya. Jadi jawabannya A log D. Nah, ini juga sama, berarti yang diambil cuma yang di sini sama yang di sini aja. Jadi jawabannya berapa? 4 log 4. Kok bisa? Berarti dilihat nih. Bawahnya 6, ini juga 6, coret kan? Habis. Ini 11, ini juga 11, coret habis. Sisanya 4 sama ini. Jadinya 4 pangkat berapa? Hasilnya 1. Berarti 4 pangkat berapa? Pangkat 1. Jadi jawabannya ini adalah 1. Gitu ya. Oke, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 8. Ya berarti jawabannya gimana? Ini tinggal coret kan? Coret, coret, sisanya 2 log 8. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Jadi jawabannya 3. Oke, clear? Kita nomor 7, ini adalah posisi. Ketika fx min 2x min 5 gx, kita cari f og. Berarti langkah pertama karena dia f, berarti kita f dulu yang kita tulis min 2x min 5. Kemudian setiap x di sini kita ganti sama yang fungsi g. Fungsi g-nya mana? Ini kan. Nah, min 2 itu x bukan? Bukan, turunkan. Yang ini x kan, berarti buka kurung, ganti sama yang ini. X plus 2. Ya. Ini bukan x kan, turunin. Ini juga bukan, turunin. Dah. Kemudian tinggal kita kalikan ke dalam. Min 2 kali x berarti min 2x. Min 2 kali 2. Jadi setelah yang depan, kemudian yang belakang juga sama. Min kali min plus sama dengan min. 2 kali 2, 4. Yang ini ngikutin dikurang 5. Sama dengan min 2x, karena tidak ada lagi suku sejenisnya. Ini aja kan yang punya x. Nah, min 4, min 5. Jadi hutang, kita sepakat, ini dibacanya hutang ya. Mau dia min, mau dia kurang. Hutang 4, hutang 5. Logikanya berarti hutang 4, hutang lagi 5 gitu. Berarti berapa? Hutang 9. Jadi ini.
F log X nya min 2X min 9. Oke, clear? Kita lanjut nomor 8. Kalau GOF berarti sama, kita tinggal balikan saja. G dulu berarti yang ditulis, mana G ini? 2X kuadrat dikurang 2. Setiap X kita ganti sama yang F. F-nya mana? Ini kan? Berarti ini bukan F, turunkan. Ini X kan? Oke, ini bukan X maksudnya, turunkan jadi 2. Ini X kita ganti sama yang F-nya. Berapa? 3X plus 1. Pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan. Nah, berhubung di sini dia kuadrat, selesaikan dulu yang kuadratnya ini. Cara simpelnya adalah yang diturunkan dulu. Nah, ini sebenarnya kan perkaliannya gini, 3X plus 1 kali 3X plus 1 ya. Nah, diajarinya kan gini kan. Tuh. Untuk mempersingkat efisien waktu, kita langkah pertama adalah gini aja. Depan dipangkatin dulu. Ini ada 2 kan, angka sama koefisien. Angkanya dulu, 3 pangkat 2 berapa? 9. X pangkat 2 berapa? Berarti X kuadrat. Selesai, yang depan sudah dipangkatkan. Nah, langkah kedua adalah pangkat kali depan, kali angkanya dulu aja ya. 2 kali 3, pangkat kali depan kali belakang. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Berarti karena dia plus 6. Tambahin X, jangan lupa. Karena ada X-nya kan. Jadi 2, sebenarnya gini. 2 kali 3X berarti 6X. 6X kali 1, 6X. Kadang suka bingung kan? X itu gimana? Jadi angkanya dulu aja. 2, kalau di sini nggak ada angkanya berapa Pak? Ya 1. 2 kali 1 kali 2, kali 1. Berarti jawabannya 2, tinggal tambahkan X. Karena ini berhubung ada angkanya, 2 kali 3, 6, 6 kali 1, 6, tambahin X. Nah, langkah terakhir adalah yang belakang dipangkatin, 1 pangkat 2 itu 1. Ya. Jangan lupa, di depan ini apa nih? Plus, berarti plus 1. Tutup kurung, ikutkan min 2. Kalau sudah, berarti tinggal sama dengan, kita kalikan semua nih. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 2 kali 9, angkanya aja, berarti 18. Ikutkan X-nya X kuadrat. 2 kali 6, berarti berapa? Plus 12. Tambahkan X, 2 kali 1, 2. Berarti dikurang 2. Nggak ada yang selain X kuadrat, nggak ada, berarti 8X kuadrat. Ini juga nggak ada, berarti plus 12X. Nah ini 2 kurang 2, 0. Berarti sampai sini saja jawabannya. Baik, kemudian jika diketahui yang ini ya, sebuah kolam renang berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter dan dipasang keramik yang berbentuk persegi dengan panjang 10 cm. Ini 10 m, ini 10 cm. Harga satu buah keramiknya 5.000. Yang ditanya berapa uang yang dibutuhkan untuk melengkapi keramik kolam renang. Jadi kalau diisi full keramiknya itu butuh berapa keramik dan harganya nanti berapa, gitu kan? Berapa luas keramik kolam renang? Nah, yang lebih mudah ini aja dulu ya. Berapa luas keramik kolam renang? Kan persegi bentuknya. Sisinya sama dengan 10 cm. Berarti luas dari keramik itu 10 kali 10 sama dengan 100 ya, 100 cm persegi. Nah, kemudian berapa uang yang dibutuhkan untuk melengkapi keramik? Nah, kita harus tahu dulu luas dari kolam renang. Kolam renangnya itu berapa? 10 meter ya, 10 kali 10 berarti 100. Nah ini kan baru 100 meter persegi. Kalau dijadikan ke cm supaya biar sama balance ya, berarti dia turun 2 kan. Nah gini ya, tuh. Berarti ini cm, ini dm, yang ini adalah ini adalah m ya. Dari M terlebih dahulu, kemudian DM, baru CM. Nah, kalau M ke CM itu turun 2, berarti dikali 100. Kan? Turun 1 kali 10, turun 2 kali 100. Kalau bentuknya persegi, berarti turun 1 tangga, ya, 1 tangga itu dikali 100. Kalau turun 2 tangga, berarti tambahin aja nolnya 2 lagi. Dikali berapa? 10.000. Ya udah, berarti ini 100. Tinggal tambahin nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 juta cm persegi. Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal bagaimana cara membutuhkan untuk memenuhi kolam renang. Ya tinggal luas kolam dibagi dengan luas keramik, ya kan. Kolamnya 1 juta, dibagi luas keramiknya tadi 100. Tinggal coret kan. Ini coret 2, sisanya berarti sama dengan 1, 2, 3, 4, 10.000. 10.000 apa? Cm persegi. Jadi ini yang dibutuhkan untuk memenuhi satu kolam.
ya. Yang ditanyakan berarti berapa uang yang dibutuhkan ya, tinggal ini dikalikan dengan berapa, Rp 5.000 karena satu satu keramik sisinya itu 100, luasnya itu 100, berarti yang dibutuhkan 10.000 cm persegi. 1 kali 5 berarti 5, nolnya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yang ini 1, 2, 3, berarti tinggal dapat tuh 50 juta ya, ini yang dibutuhkan. Oke baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.